Jadi kitab suci sendiri penuh cerita-cerita tentang kearifan lokal yang itu dimaknai secara baru. Jadi apa yang dilakukan oleh teologi kontekstualisasi di kalangan Protestan atau inkulturasi di kalangan Katolik sebetulnya menggemakan kembali apa yang dicatat dalam kitab suci sendiri. Rasul Paulus ketika datang ke Athena, dia sangat prihatin dengan banyaknya patung-patung berhala. Tetapi dia menemukan titik temu ketika dia mengatakan, Allah yang kamu sembah, yang kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ternyata itu tercatat dalam sejarah. Kita bisa membaca misalnya karya seorang filosof yang bernama Diogenes Laertius. Dia mengatakan bahwa ketika itu pada zamannya 500 tahun sebelum Paulus, kota Athena dilanda wabah penyakit yang mematikan. Kemudian penguasa kota Athena itu namanya adalah Nisitas, memanggil paranormal dari Pythia. Ini cerita tercatat dalam tulisannya Diogenes Laertius. Apa pendapatmu tentang wabah penyakit yang mematikan itu? Lalu si paranormal tadi mengatakan, saya sudah atasi dengan berbagai macam cara, tetapi tetap tidak berhasil. Saya menganjurkan pada Anda untuk memanggil seorang filosof namanya Epimenides. Plato pun mencatat kedatangan Epimenides ini ke Athena. Lalu apa yang dikatakan Epimenides? Apakah kamu sudah minta kepada dewa-dewa yang banyak jumlahnya ini? Mereka tidak menjawab doa kami. Kematian tetap mengancam kami. Kalau gitu besok kumpulkan domba-domba yang terbaik, persembahkan kepada dia. Dia siapa? Besok dia berdoa kepada Allah yang tidak dikenal. Karena mereka memang tidak kenal. Hanya logikanya berpikir, kalau dewa-dewa ini tidak mampu, berarti ada dewa di atas segala dewa yang kita tidak tahu namanya. Besoknya mereka berdoa lagi, dan mereka diberi tanda ketika mereka meminta tanda. Domba-domba yang terbaik tadi berlutut di satu tempat. Dan tempat itu kemudian dibangun altar. Tapi ketika altarnya sudah jadi, dibuat tukang bangunan, ditanya, bagaimana patungnya? Bagaimana rupa wajahnya? Si filsuf itu mengatakan, jangan lancang kamu. Kita tidak pernah ketemu dia, ngapain kita gambar-gambar? Nanti dia murka lagi. Malah kita mati semua nanti. Kita tulis saja dengan jujur. Agnostoteo, kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka berdoa, wahai Tuhan yang tidak kami kenal, kami tidak tahu engkau siapa, tapi engkau pasti lebih hebat dari dewa-dewa kami selama ini. Engkau lebih agung dari Zeus, engkau lebih agung dari Jupiter. Kabulkanlah doa kami. Beberapa saat kemudian wabah itu benar-benar reda. Paulus pasti membaca kisah ini. 600 tahun setelah itu Paulus datang ke tempat yang sama, seolah-olah mau mengingatkan. Ingat peristiwa 500-600 tahun yang lalu, ketika bangsa ini hampir musnah karena wabah. Tuhan yang tidak kamu kenal, yang dulu pernah kamu mintai tolong dan menjawab doa-doamu, itulah yang kuberitakan kepadamu dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah Allah yang diberitakan Paulus sama atau tidak sama dengan Allah bangsa Athena? Jawabannya sama. Dalam makna apa? Dalam makna bahwa apa yang menjadi kesadaran orang Athena tentang adanya Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala dewa, tapi mereka belum tahu bagaimana, siapa dia. Itu yang diberitakan, itu masuk. Inilah wahyu umum tadi. Wahyu umum yang menuntun pada kesadaran adanya the supreme being. Tapi juga tidak sama. Sebab kalau sama, kenapa Paulus harus mengkoreksi ajaran mereka? Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia, dilayani seolah-olah dia kekurangan apa-apa, dan kemudian diproklamirkan Allah telah memilih seorang yang ditetapkannya menjadi hakim atas semua orang, hendaklah engkau bertobat. Inilah wahyu khusus. Jadi marilah kita menghormati kearifan lokal seperti Paulus juga menghormati kearifan lokal di Athena,
tapi jangan kehilangan sikap kritis Injili dari apa yang terjadi, sehingga Paulus bukan sekedar mengidentifikasi Allah yang diberitakan, tapi mengkoreksi pemahaman yang salah. Kesadaran orang-orang kearifan lokal itu kesadaran otentik pencarian Tuhan. Tetapi jalan yang salah, jalan yang bengkok harus kita luruskan karena Injil Yesus Kristus. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan pagi ini, luar biasa. Tidak hanya buat kita bisa salurkan dan menolong warga kita, jemaat kita, masyarakat bangsa kita untuk saling menghormati, tapi sekali lagi, apapun bentuknya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, adalah penguasa atas segala sesuatu. Terima kasih Mas Bambang untuk pencerahan pagi ini. Ya, sama-sama Bung, terima kasih. Berkati seluruh percakapan kami, dan biarlah pencerahan-pencerahan ini menjadi kekuatan pencerahan yang baru untuk menolong warga gereja, warga masyarakat. Berkati hamba-Mu Pak Bambang dalam seluruh pelayanan yang dikerjakan, memberi edukasi bagi masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.